Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran prakarya di kelas 8 semester 1. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus 2020. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada minggu kemarin, kita sudah belajar mengenai jenis dan karakteristik kerajinan dari bahan lunak. Dan untuk pertemuan sekarang, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan lunak. Proses produksi kerajinan bahan lunak terdiri dari kerajinan bahan lunak alam dan kerajinan bahan lunak buatan. Untuk yang pertama, kita akan membahas kerajinan bahan lunak alam yang terdiri dari kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan adonan tepung, dan kerajinan getah nyatu. Sekarang coba lihat buku paketnya dari halaman 16 sampai dengan halaman 29 ya. Kita bahas dulu mengenai kerajinan keramik dan kerajinan kulit. Proses produksi kerajinan bahan lunak. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Ada syarat-syarat perancangan benda kerajinan yang harus diketahui ya. 1. Kegunaan atau utility, yaitu benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Syarat kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Syarat ketiga, keluasan, flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Syarat keempat, keamanan, safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau perwarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Syarat yang kelima, keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal berikut. Coba perhatikan gambar berikut. Apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu proses perancangan, kemudian
tentukan bahan, kemudian cari ide dari berbagai sumber, buat sketsa karya, tentukan sketsa terbaik, kemudian kumpulkan alat dan bahan, terus pembuatan produk, evaluasi atau uji coba produk, dan yang terakhir revisi produk. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kerajinan bahan lunak alam. Yang pertama, kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasanya dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos dari bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. 1. Bahan produksi untuk pembuatan kerajinan keramik, yaitu ini bahan utamanya ya, tanah liat. Yang kedua, alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Coba perhatikan di gambar, ada butser, kawat atau benang pemotong tanah, kemudian ada spon, kemudian ada handle, ini buat pemutar pakai tangan ya, kemudian roll, kemudian ada tungku pembakaran, dan ada kick wheel, ini untuk pemutaran pakai kaki. Selanjutnya produk pembuatan kerajinan, yaitu ada, coba lihat di gambar, cangkir dan vas bunga, botol hiasan ya, teko hiasan, ada vas bunga lagi, kemudian ada hiasan hewan lucu. Pertama, teknik pijit tekan, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Coba lihat gambar teknik pijit tekan. Teknik yang kedua, teknik pilin, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga berbentuk pilinan tanah. Itu coba lihat lagi gambarnya ya. Secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga berbentuk pilinan tanah. Yang ketiga, teknik lempengan, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat gaya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Untuk bentuk silinder, tanah yang sudah di-roll ini dipotong persegi dan digulung membentuk silinder. Sedangkan bentuk persegi, tanah yang sudah di-roll dipotong persegi dan dirapatkan masing-masing sisinya. Coba
Amati gambarnya ya. Teknik yang keempat, teknik cetak, yaitu teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan, press, dan cetak basah dengan teknik cor. Amati gambar berikut. Ada teknik cetak tekan press, kemudian teknik cetak cor. Yang kelima, teknik putar, yaitu teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki, kikol ya, dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Itu gambarnya. Kerajinan yang kedua yaitu kerajinan kulit. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang ya, kerajinan kulit juga dapat berupa tas, sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Satu, bahan pembuatan kerajinan kulit. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Tuh lihat pada gambar kulit sama pewarna ya. Selanjutnya alat pembuat kerajinan. Perhatikan di gambar ada pahat, kemudian plong, ada gunting, ada cutter, jarum, dan mesin jahit. Sedangkan produk yang dihasilkan dari kerajinan kulit ada tas, sepatu, dan gunungan wayang kulit. Yang keempat, proses pembuatan kerajinan kulit. Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Pertama-tama kulit direndam dengan air selama 1 hari sampai lunak. Kemudian direntangkan atau dipentangkan dengan menggunakan tali dan figura kayu yang kuat. Selanjutnya kulit tersebut dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Kulit yang sudah kering segera ditipiskan dengan cara dikerok. Bagian yang dikerok adalah bagian rambut atau bagian luar dan sisa-sisa daging yang masih melekat bagian dalam. Kulit dikerok dengan menggunakan pisau atau petel sedikit demi sedikit secara hati-hati. Kulit bagian dalam dikerok terlebih dahulu dan lebih banyak dikurangi agar diperoleh kulit yang berkualitas. Setelah itu, baru dilanjutkan pengerokan kulit bagian luar. Pengerokan kulit bagian luar hanya sedikit saja, karena bila dilakukan pengurangan terlalu banyak, maka kulit yang dihasilkan akan menjadi mudah patah bila dilipat.
Coba amati pada gambar ya, proses pembuatan kerajinan wayang kulit. Tahap 1, lihat gambar 1, kulit dikerok, dicuci dan dijemur. Kemudian tahap 2, kulit setelah dikerok, dicuci dan dijemur, kulit diberi warna dasar dan ditatah dengan pahat mengikuti pola. Tahap ketiga. Kemudian tahap keempat, kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. Yang kelima, wayang kulit Krishna sudah siap dimainkan, yaitu proses pembuatan kerajinan wayang kulit dengan model wayang kulit Krishna ya. Sampai di sini pertemuan untuk hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi kerajinan dari bahan lunak alam yang lainnya, yaitu kerajinan adonan tepung dan kerajinan getah nyatu. Seperti biasa, Ibu tunggu hasil rangkumannya ya, dipotokan, dijapri ke Ibu untuk pertemuan yang sekarang ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.